Oke, kita lanjutkan ya. Mohon diperhatikan. Untuk mengerti, memahami siapa Yesus, pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan, itu tentunya ingat ya kalau kita mundur ke belakang sedikit, jadi harus pertama itu adalah yaitu harus mengerti, memahami keberadaan Kristus. Keberadaan Kristus sebelum dia berinkarnasi yang disebut dengan praeksistensi. Sebelum berkarnasi berarti ada di kekekalan masa lampau. Ya. Lalu yang kedua, ya keberadaan Kristus di mana? Di perjanjian lama, ya di perjanjian lama. Oke, di perjanjian lama itu sudah dijelaskan ya. Ya. Nah, kemudian baru memahami Yesus Kristus di dalam perjanjian baru, yaitu adalah inkarnasi sekaligus keilahiannya. Apa hubungan antara inkarnasi dengan keilahian Kristus, ya? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan Kristus dalam perjanjian baru. Artinya, ya, terutama menekankan kepada kehadiran Tuhan, ya, yaitu firman yang kekal itu, yang sudah ada dalam kekekalan itu adalah firman yang ada Allah sendiri, ya, mengambil rupa menjadi manusia atau menjadi manusia. Nah, itu. Jadi berarti inkarnasi. Oke, nah ini yang kita perlu pelajari bersama-sama ya, yaitu inkarnasi Kristus. Nah, sekalipun dalam Alkitab tidak ada istilah inkarnasi, ya kalian cari tidak ada. Jadi jangan cari istilah inkarnasi dalam Alkitab. Tidak ada seperti istilah Tritunggal, tidak ada ya. Ya istilah apa namanya kalau kita bisa selain inkarnasi, istilah gereja itu tidak ada dalam Alkitab ya. Rapture gitu tidak ada dalam Alkitab. Bukan berarti tidak ada maka tidak Alkitabiah. Ya, itu adalah judul ya untuk menjelaskan isinya. Nah, penting untuk setiap judul untuk menjelaskan apa isi dari judul itu. Ya, maka judulnya adalah inkarnasi Kristus. Nah, kita perhatikan ya, pengertian inkarnasi. Ya, pengertian inkarnasi ini dari kata benda inkarnasi maupun kata sifat yang tidak terdapat dalam Alkitab, ya. Jadi padanan kata Yunani untuk bahasa Latinnya itu adalah incarne. Incarne, ya, ya incarne. Dengan pengertian ensarki, ya. Yunaninya adalah ensarki, ya ensarki. Nah, kata inkarnasi itu berasal dari dua kata Latin, yaitu in artinya di dalam, ya, dan carneo berarti adalah daging, ya. Jadi perhatikan daging, jadi bukan tubuh, ya. Oke, kita perhatikan di sini. Baik, ya. Jadi kata inkarnasi tadi itu yang dikatakan in di dalam, carneo di daging. Nah, sekali lagi meskipun kata inkarnasi sendiri tidak dalam Alkitab, namun komponen kata tersebut yaitu kata dalam dan daging itu ada di dalam Alkitab, ya. Dalam dan daging ada dalam Alkitab. Oke. Ayat yang sangat terkenal yang sering digunakan itu adalah Yohanes 1 ayat 14. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Ya, minta tolong satu orang bantu baca dulu. Septi, silakan baca. Yohanes 1 ayat 14. Silakan. Yohanes 1 ayat 14, demikianlah firman Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi kita perhatikan ya, ayat ini, 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi di Yohanes 1:14 ini Yohanes menulis bahwa firman itu telah menjadi daging. Karena yang digunakan di sana adalah kata sar, ya. Ya, bukan body atau tubuh gitu. Jadi sebagai adalah sar, dari daging. Nah, ini. Jadi istilah daging ya dalam bahasa Yunani itu sar, ya. Sar dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia di bahasa Indonesia kan itu menjadi manusia. Ini yang digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam manusia. Artinya apa? Artinya bahwa pribadi kedua dari Allah Trinitas itu atau Tritunggal itu mengambil rupa manusia, ya mengambil rupa manusia bagi dirinya sendiri.
ya, bagi dirinya sendiri. Jadi ada sesuatu ditambahkan. Dia adalah Tuhan, ada ditambahkan dalam dirinya, yaitu apa tambahannya? Adalah manusianya. Jadi bukan dikurangi, ya, ditambahkan. Dia adalah Tuhan, ditambahkan pada diri Yesus, yaitu adalah tubuh manusia. Ya, tubuh manusia. Oke, nah ini ya jelas. Oke, jadi kita perhatikan caranya bagaimana? Ya, cara inkarnasi. Ya, bagaimana cara Tuhan menyatakan diri sebagai dalam diri Yesus Kristus sebagai manusia. Oke, ada buktinya. Ya, ada buktinya. Jadi harus ada pembuktian bahwa Yesus adalah manusia sejati. Ya. Yang pertama itu adalah bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Matius 1:20. Silakan minta tolong baca. Matius 1:20. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh. Ya, anak yang di dalam kandungannya Maria dikatakan adalah dari mana? Dari Roh Kudus. Nah, di sinilah keajaiban kelahiran dari Yesus berbeda dengan kelahiran yang lain. Kalau manusia yang lahir itu ya adalah umumnya ketika dikandung itu adalah hasil dari pertemuan ya sel telur dan sel sperma, atau wanita ya sel telur dan pria dikatakan sperma, ya kan, pertemuan sehingga menghasilkan janin dan bertumbuh menjadi bayi di dalam kandungan dan akan lahir. Itu kalau manusia biasa. Ya. Jadi biologis. Tetapi kalau Yesus lahir dari Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus. Jadi bukan, ya sekali lagi, bukan karena hasil biologis. Tidak. Oke. Nah itu. Nah itulah keajaibannya dan tidak ada yang seperti itu. Oke. Nah, makanya secara rohani sebenarnya Yesus itu tidak tanpa bapa, tanpa ibu, gitu ya. Ya, tanpa ibu. Tapi karena dia lahir sebagai manusia, harus diproses selayaknya seperti lahir dikandung dan lahirnya manusia, maka ada ayah fisiknya, yaitu adalah Yusuf dan ibunya adalah Maria, ya. Nah, dikatakan di Matius 1:20 tadi juga kita perhatikan, ya, yaitu lahir dari seorang perempuan, ya, perawan, ya. Ya, masih ingat kata perawan yang digunakan kepada Maria apa? Kata apa? Alma. Alma. Kalau diterjemahkan Perempuan yang belum bersuami. Perempuan perawan. Yang belum bersuami atau belum kehilangan keperawanan. Itu artinya kalau dalam kata bahasa Yunani-nya apa? Alma itu. Partenos. Ya, baru artinya apa? Anak darah. Anak darah atau anak perawan darah. Perempuan yang belum bersuami. Ya, masih perawan. Belum bersuami, Pak. Oke, masih suci ya, masih suci. Oke. Nah, itu. Jadi itu prosesnya. Ya, jadi dilahirkan dari seorang perawan. Jadi sesuai dengan nubuatan dari kitab Yesaya, ya, dari kitab Yesaya. Oke. Nah, itu ada di Matius 1:23 sebenarnya, bisa lebih jelas nanti ya. Nah, kemudian yang berikut, inkarnasi itu sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, dalam hal ini Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14. Silakan baca itu pasal 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi situ dikatakan akan melahirkan seorang perempuan muda. Tadi kata perempuan muda itu Alma tadi. Nah, seperempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Ya, Immanuel. Nah, itu digenapi di Matius 1:23 ya. Nah, jadi ini sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus lahir,
Ya, Yesus sebelum berinkarnasi sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Oke. Nah, itu sangat jelas. Kemudian lahir sebagai bayi manusia. Ya, dia lahir dengan proses seperti layaknya bayi manusia. Nanti itu bisa dibuka Lukas 2 ayat 7 dan Roma 8 ayat yang ketiga ya. Oke, mohon dibuka dulu ya, mohon dibuka satu ayat saja, kita buka satu ayat saja, jadi jangan semuanya. Mana tadi? Ya, coba Lukas 2 ayat 7, Roma 8 3 nggak usah. Lukas 2 ayat 7, ayo. Lukas 2 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak-anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, jadi jelas. Jadi Yesus setelah lahir, itu dia juga sebagai bayi manusia kecil, jadi nggak tiba-tiba besar gitu ya. Jadi manusia raksasa atau bayi raksasa tidak. Jadi prosesnya ada. Nanti bisa juga nanti tambahkan di Lukas 2 ayat 52 ya. Lukas 2 52 saya baca ya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, artinya Yesus itu mengalami pertumbuhan. Pertama pertumbuhan secara fisik semakin besar. Pertumbuhan dengan hikmat. Ya, begitu ya. Pertumbuhan dengan secara rohani. Jadi mengalami pertumbuhan seperti layaknya manusia bertumbuh. Ya, begitu ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya, selain daripada ya dia lahir ya dikandung, tetapi juga perlu diperhatikan dari garis silsilah. Ya, garis silsilah. Ya, jadi ada beberapa penulis kitab ya, baik itu di Injil Sinoptik, nah juga ada di Injil Yohanes, mari kita perhatikan bersama-sama ya. Matius dan Lukas kedua-duanya menelusuri garis silsilah anak yang dilahirkan oleh perawan Maria. Ya. Tadi Matius menyebut itu berapa kali? 41 kali. Ya, nama yang terpilih. Sedangkan Lukas menyebut 77 kali. Luar biasa ya. Ini silsilah. Nanti lihat itu di silsilah itu ya. Jadi menggunakan nama-nama tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Oke. Dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 28 diterangkan bahwa Yesus adalah keturunan Adam. Ya, keturunan Adam. Oke. Nah, itu kalau versi dari Lukas, ya, keturunan Adam. Nah, kemudian kalau Matius 1 ayat 1 sampai 7 menekankan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah manusia yang memiliki asal-usul keturunan seperti yang terjadi pada manusia yang lainnya. Jadi asal-usulnya bahwa Yesus itu lahir ya dari manusia. Ya, manusia namanya Maria ya. Oke. Nah, itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi gini, saya tidak menjelaskan tentang tokoh-tokoh, itu cukup lama menjelaskan. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab ya tentang silsilah yang dipakai oleh penulisnya, baik Lukas, Matius itu ada sejumlah nama di sana, tapi yang unik adalah ada nama, coba kita perhatikan ya, kita perhatikan dulu silsilah ya, ada nama ya. Coba kita mulai ke kitab Matius. Ya, Matius. Kalau di Matius silsilahnya kita perhatikan Matius 1. Matius 1, silsilah Yesus. Tadi kalau dibuat dalam Alkitab ini bukan satu kebetulan supaya kita bisa memahami, melajari ya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ya. Mencantumkan anak Daud, anak Abraham. Pasti ada makna teologisnya. Apa hubungannya? Ya, Yesus Kristus sebagai anak Daud. Ini bukan pengertian secara fisik, biologis. Kemudian dikatakan Yesus anak Abraham. Ya, anak Abraham. Bukan pengertian secara fisik, tapi itu adalah ada makna teologis, yaitu kalau Yesus anak Daud itu berhubungan dengan janji ya, kerajaan, ya kerajaan, ya, penggenapan akan kerajaan. Sebagai anak Abraham berarti anak perjanjian. Ya, anak perjanjian. Oke, coba kita selusuri terus ya, Ishak ya, kemudian Yakub menjadi Yehuda, terus ada Perzer, ada terus ya, Ram, terus ada beberapa nama di sini terus ya, Boas. Nah,
Kemudian ada Rahab. Yang lain itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada saat itu. Tapi di sini ada Rahab. Rahab itu ada Rahab ini dan Rut. Nah, siapa itu Rahab dan Rut? Nah, Rahab ya, bukan. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ya, Rahab, Boas memperanakan Obed dan Rut, Obed dan peranakan Isai. Di sini ada sebenarnya berlatar belakang mereka adalah penyembah berhala. Nanti kalau kita lihat misalnya Rut ya Rut yang mengikuti mertuanya ya. Siapa mertuanya? Berartinya Rut. Ada dua anak perempuannya. Pada saat itu Rut dengan siapa? Hah? Siapa? Orpa. Nah, mengapa yang dimaksudkan Rut Orpa enggak gitu? Coba tuh. Mengapa? Nah ini semuanya nama-nama ini bukan sekedar hanya dicantumkan. Itu ada hubungan silsilahnya terus itu. Sampai nanti kita perhatikan itu luar biasa. Di dalamnya pertanyaan saya begini. Mengapa di silsilah Yesus menyebutkan sejumlah nama, sebenarnya mereka bukan bangsa Israel ya, atau mereka itu adalah orang-orang yang ya penyembah, latar belakangnya penyembah berhala. Nah, mengapa? Soalnya nanti kalau di kitab yang lain ada juga disebut Batseba. Wah, nanti kalau kita perhatikan tuh Batseba ya. Nah, jadi di ayat yang ke-16 itu menjadi puncak ya ataupun klimaks. Coba baca ayat 16 dari Matius 1:16. Matius 1 ayat yang ke-16. Ya. Demikianlah firman Tuhan, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, itu puncaknya. Jadi ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Kemudian 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Nah itu luar biasa. Artinya adalah bahwa kelahiran Yesus itu sudah direncanakan oleh Tuhan di dalam kekekalan dan dibuktikan ataupun direalisasikan melalui tokoh-tokoh tertentu begitu ya. Oke, nah ini yang penting untuk kita perhatikan. Oke, sekarang berikutnya adalah tujuan inkarnasi. Jadi gini, pertanyaan gini, kalau misalnya ditanya kepada kalian, mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Gitu kan? Apa enggak bisa dengan cara lain? Dan mengapa Tuhan itu harus mengambil dalam bentuk manusia? Untuk apa? Keperluannya apa? Tujuannya apa? Ya, dia berinkarnasi. Itu ya, itu harus bisa dijawab. Ya. Karena ada pengajaran juga yang mengatakan betapa bodohnya Tuhan mau jadi manusia. Gitu kan? Ya, kok Tuhan mau menjadi manusia nggak masuk akal. Begitu. Nah, kalau Mas menggunakan akal manusia, mungkin juga ya bisa itu sesuatu yang benar, nggak masuk akal kalau manusia. Kalau menggunakan akal manusia, gitu ya. Nah, kalau untuk memahami rencana Allah itu tidak bisa bergantung kepada akal manusia, terutama ketika Tuhan menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Gitu. Apakah harus dengan cara Yesus datang ke dunia ya untuk menyelamatkan manusia? Kan dia Tuhan, dia maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hadir, dia segala-galanya. Kenapa dia harus menjadi manusia? Mengapa harus menjadi manusia? Begitu. Mengapa harus cara dengan manusia? Cara manusia. Begitu. Apa Tuhan tidak sanggup harus dengan cara manusia? Nah ini nih. Maka ini akan terjawab ya. Ya terjawab. Ada beberapa hal yang penting ya. Oke, nanti disimpulkan. Jadi dalam bukunya Hendrik Thiessen ya, Teologia Sistematika ada 7 alasan. Kemarin siapa yang membahas ini minggu lalu ada ya. Tapi saya akan memperjelas lagi. Ya. Hal yang pertama yang terpenting adalah untuk mengukuhkan janji-janji Allah.
Nah, kita perhatikan. Allah menjadi manusia adalah untuk mengukuhkan janji-janji Allah yang diberikan pada para leluhur Israel serta untuk menunjukkan kemurahan kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi perhatikan di sini. Apa yang dikatakan atau dinubuatkan oleh para nabi, selain mulai para nabi atau nubuatan di Kejadian 3:15 yang disebut dengan Injil pertama atau apa ada sebutan lain apa? Proto evangelium. Itu Kabar baik. mulai dari situ. Sehingga dilanjutkan oleh nabi, ya Nabi Mika, Nabi Yesaya, ya. Nah, Nabi Yesaya bahwa akan datang dan akan lahir seorang manusia, seorang laki-laki namanya Immanuel. Itu janji Tuhan kepada para nabi, ya, kepada raja-raja. Janji Tuhan kepada bangsa Israel. Karena pada saat itu bangsa Israel meminta raja, ya, meminta raja. Tetapi ingat, bukan karena permintaan itu maka Yesus datang. Tidak. Tanpa permintaan itu pun Yesus datang. Oke, maka disampaikan kepada para nabi, ya, para nabi. Oke, jadi ada janji Tuhan, maka janji itu harus digenapi. Ya, janji itu harus digenapi. Ya, jadi bermula dari janji tadi Kejadian 3:15 saya sudah jelaskan, kemudian dilanjutkan janji Tuhan itu di Yesaya 9:5. Tadi sudah dibaca. Kemudian lahir dari seorang perempuan, itu janji di Yesaya 7:15. Kemudian tempat lahirnya kata Mika di mana? Di Bethlehem. Itu janji. Inilah keunikan ini yang luar biasa. Maka sangat rugi ketika orang tidak percaya kepada Kristus. Ya, luar biasa ya. Nah, ya, kita perhatikan itu yang pertama. Jadi menggenapi janji Tuhan. Ya, janji. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan dengan lahirnya Yesus, dengan berinkarnasinya Yesus, berarti dia memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan Bapa, menyatakan Bapa kepada manusia. Makanya ada konten yang saya buat, ya, bagaimana mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana cara untuk mengenal Tuhan dengan benar? Kenallah yang pertama siapa Yesus. Begitu. Mengenal Yesus dengan benar, maka dia akan mengenal Bapa dengan benar. Mengenal Yesus dengan benar, maka dia akan mengenal Roh Kudus dengan benar. Gitu. Ya. Nah itu. Jadi perhatikan di sini. Di dalam Perjanjian Lama, Allah dinyatakan sebagai pencipta dan penguasa. Ya, penguasa. Itu. Dalam Perjanjian Lama. Kemudian maka disebut sebagai Bapa dari segala pencipta, gitu ya, ya, atau ciptaan. Kemudian kita perhatikan lagi di sini, Perjanjian Lama menunjukkan kesatuan, ya, dan juga kekudusan, keperkasaan serta kemurahan Allah. Itu disatukan. Sehingga ini nanti ada pada Yesus yang adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang bermurah hati, ya. Nah, ada Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama. Dan ini semua untuk apa? Menyatakan apa karakter apa yang ada pada Bapa. Bapa itu adalah Bapa yang kudus, Bapa yang bermurah hati, Bapa yang perkasa. Diperkenalkan, dinyatakan oleh Yesus. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah Kristus melengkapi pernyataan tersebut dengan menambahkan gagasan Allah sebagai Bapa. Nah, coba satu orang kita tolong baca Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Silakan Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat yang ke-9, begini firman Tuhan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, di situ dikatakan apa? Kata apa? Bapa kami yang di surga. Ya, dia memperkenalkan Bapa yang ada di surga. Coba Yohanes 1:8. Yohanes 1:8. 18 maksudnya. Yuk. Yohanes 1 ayat yang ke-18, beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ya, perhatikan. Tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Mengapa? Tidak seorang pun bisa tidak melihat Allah. Karena Allah itu adalah
Kudus. Roh. Roh. Ya. Allah itu roh. Jadi nggak mungkin kita bisa lihat roh itu. Tetapi yang adalah Allah yang roh itu akhirnya bisa kita kenal melalui siapa? Melalui sini. Melalui anak yang tunggal. Siapa itu? Yesus. Ya. Jadi katakan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jangan sampai kadang mengerti pangkuan Bapa itu seperti ya anak menggendong, Bapa menggendong anak gitu ya. Tidak demikian ya. Oke, nah itu menunjukkan suatu sudah ada dalam satu kebersamaan dalam kekekalan gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ini yang penting diperhatikan. Artinya dialah yang menyatakannya. Siapa yang menyatakannya? Yesus menyatakan Bapa. Begitu ya. Ya, sehingga kita panggil dia Bapa karena kita kenal dari Yesus. Oke. Nah, itu. Nanti dibaca ayat-ayat yang lainnya ya. Yohanes 14 ayat 9 dan 19 ayat 27 dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Ya. Tujuan Yesus menjadi manusia atau berinkarnasi. Yang ketiga adalah apa? Ya, minta tolong Preti bantu saya baca. Tiga, untuk menjadi imam besar yang setia, pertama Tuhan datang agar memenuhi syarat untuk bertindak selaku imam besar yang setia. Yang kedua, Kristus datang supaya dapat mengalami semua pengalaman manusia, terlepas dari dosa, sehingga ia berhak menjadi imam besar. Ya, ini kalau kita pernah hubungkan dengan imam dalam perjanjian lama, ia adalah imam yang berhak dan memenuhi syarat untuk masuk ke bait suci ataupun bait Allah, harus imam. Itu sudah ditentukan. Ya, ditentukan dari suatu keturunan. Ya, keturunan dari 12 keturunan. Siapa itu? Keturunan mana? Hah? Namanya siapa? Hah? Dari 12 anaknya siapa? Anaknya Yakub. Yakub. Yehuda. Siapa? Ada siapa? Yehuda. Ya, Yehuda. pekerja ya dipilih di bait suci, di bait Allah, itu suku apa? Lewi. Lewi, Pak. Itu kan dari Lewi itu kan dari nama orang kan? Namanya siapa? Iya, Lewi. Pak. Ya, suku Lewi. Yehuda. Ya, Yehuda. Nah, perhatikan di sini, suku Lewi, ya suku Lewi. Nah, itu adalah imam-imam. Ya, dan mereka adalah manusia yang dipilih sebagai imam. Tapi ingat, keimaman mereka adalah keimaman yang terbatas. Ya, yang terbatas. Ya. Nah, inilah yang membedakan imam, ya, imam atau imam agung atau imam besar. Siapa itu Yesus? Gitu ya. Jadi imam yang terbatas dalam perjanjian lama sekarang sudah hadir imam besar agung, imam besar yang setia, namanya Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi imam kalau dalam perjanjian lama hanya sebagai pengantara orang-orang Israel atau orang percaya ya untuk datang kepada Tuhan melalui para imam. Gitu. Nah, setelah zaman Yesus, imam besar bukan lagi pengantara tapi pembuka jalan. Ya, membuka jalan. Ya, jadi itu sudah dibuka jalan, jadi tidak perlu lagi melalui pengantara, tapi kita langsung dan membuka pintu untuk masuk langsung kepada Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, melalui tabir, ya kan, tabir yang masih ingat ketika Yesus di kayu salib berarti kan itu apa? Ada dikatakan apa? Tabir apa? Bait suci Menjadi dua. Nah, itu ada maknanya. Itu adalah maknanya ya. Dalam arti tidak menjadi imam manusia lagi yang menjadi ya pengantara kepada Tuhan, tetapi adalah Tuhan melalui Yesus Kristus yang kita bisa kepada Bapa. Begitu ya. Dan jangan pengertian hanya Yesus hanya sebagai pengantara, tidak ya. Justru Yesus dengan kehadiran Yesus dengan berinkarnasi membuat kita bisa langsung berbicara kepada Tuhan, ya, berbicara kepada Tuhan. Nah, ketika dia menjadi imam, katakan Kristus datang sebagai mengalami semua yang dialami oleh manusia. Bedanya adalah dia adalah imam yang tidak berdosa. Nah, kalau begitu sekarang ini masih ada imam enggak? Secara
secara jabatan masih ada enggak imam? Tidak ada, Pak. Sesungguhnya tidak ada lagi menjadi imam, tapi tugasnya ada. Ya. Ya, tanggung jawabnya ada. Ya, itu ada. Ya, jadi yang kita ambil adalah tugas dan tanggung jawabnya. Tapi sebagai gelar rasul, imam, itu kan, yang tidak lagi. Kalau misalnya dikatakan seorang bapak harus menjadi imam dalam rumah tangga, bukan jabatannya, tapi fungsinya. Tapi fungsinya yaitu apa? Membawa keluarga itu di dalam doa tiap hari kepada Tuhan. Dia harus menjadi imam, begitu ya. Oke. Jadi imam besar perjanjian baru, perjanjian lama dipilih dari antara manusia agar mereka dengan setia dapat mewakili umat manusia. Tadi saya jelaskan ya. Nanti dibuka dalam Ibrani 5, 1 dan 2. Demikian pula Kristus telah terpilih di antara manusia karena alasan-alasan yang sama. Ya, alasan yang sama. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Silakan Penny. Yang keempat, untuk menghapus dosa. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, Kristus telah menghapus dosa. Ya. Jadi mengapa Yesus harus menjadi manusia? Supaya menjadi korban. Korban apa? Korban tebusan. Di perjanjian lama itu sudah diterapkan, sudah dilakukan namanya korban, yaitu dengan cara ya korban apa? Binatang, yaitu anak domba atau jenis binatang yang anak domba yang tidak bercacat Dan bercela. Mengapa tidak harus bercacat celah? Artinya apa itu? Ya. Apa itu? Dikatakan harus mempersembahkan korban, ada korban ada berapa korban itu? Masih ingat teologi perjanjian lama? Ada berapa? 5, Pak. Apa itu? Ada 5. Apa? Bakaran. Pertama korban bakaran, Korban sajian, korban keselamatan, korban Keselamatan pendamaian. dan korban penebus salah. Jadi ada beberapa korban. Nah, ya. Nah, korban-korban yang dipersembahkan oleh manusia dalam perjanjian lama atau orang-orang percaya atau Israel perjanjian lama, ya itu tidak cukup bahkan tidak mampu untuk menebus manusia dari dosa. Bahkan ada ayat Alkitab mengatakan tertentu bahwa pernah Tuhan menolak korban-korban mereka. Di kitab Mazmur juga dikatakan demikian. Ya, aku tidak membutuhkan korbanmu itu, gitu kan? Ya, nah itu artinya apa di sini? Sangat terbatas korban itu. Tapi ini penting. Itu adalah bayangan korban yang akan dikerjakan, dilakukan, digenapi dalam pribadi Yesus. Ya, karena keterbatasan korban itu, maka Yesus pun harus menjadi manusia untuk dikorbankan. Ya, menjadi korban. Nah, dikarenakan korban. Coba kita buka dulu 1 Ibrani 9:26. Silakan baca Ibrani 9:26. Silakan. Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Oke. Nah, kalau dikorban di perjanjian lama kan dilakukan berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Itu ya. Tapi kalau korban Yesus itu hanya satu kali untuk selamanya. Ya, tidak ada lagi korban yang lain, tidak lagi ditunggu korban. Hanya satu kali. Dan itu sudah terjadi ya. Ya sudah terjadi. Nah, hanya satu kali saja di mana dia menyatakan diri sebagai manusia dan harus mengkorbankan dirinya. Ya, Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Ayo, ketok kepalanya itu. Coba, itu anjing ini gonggong terus. Ya. Markus 10 ayat yang ke-45 beginilah firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi di situ. Ya, anak manusia Yesus dikatakan datang bukan untuk melayani, melainkan apa? Untuk melayani. Perhatikan kata dan memberikan nyawanya menjadi tebusan, ya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi
kematian Yesus di kayu salib yang adalah manusia sejati itu, dia mati adalah untuk tebusan. Oke. Nah, nanti dibaca ayat-ayat yang lainnya ya, ayat yang lainnya. Oke. Oke, itulah tujuannya. Lalu yang kelima. Ya, silakan bantu yang kelima. 5. Untuk membinasakan pekerjaan iblis. Kedatangan Kristus, khususnya karyanya di kayu salib untuk mengalahkan iblis. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 12 ayat 31, 14 ayat 30, Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Iblis kini adalah seorang musuh yang telah dikalahkan. Ia telah kehilangan kuasanya atas orang-orang yang terdahulu. Oke. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ya. Jadi yang tujuan yang kelima adalah untuk membinasakan pekerjaan iblis. Ya. Pekerjaan iblis atau mengalahkan kuasanya. Maka suatu saat di akhir zaman, ya, di akhir zaman Yesus atau Tuhan akan membinasakan bukan saja pekerjaannya, tapi juga membinasakan pribadi dari iblis itu. Itu ya. Nah, itu pada saat kita nanti memerintah bersama-sama Yesus, maka kita bersama-sama, ya. Itu ya. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan di sini, ya. Nah, dengan kedatangan Kristus sebagai manusia, dinyatakan kuasa salib itu, ya, apa yang dikatakan di Kejadian 3 ayat 15 itu sudah digenapi, dikatakan akan apa begitu. Coba baca lagi Kejadian 3:15 supaya jangan sampai salah. Dari 3:15. Ya, ini digenapi nih. Silakan baca. Kejadian 3 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, perhatikan di situ akan meremukkan kepalanya, meremukkan tumitnya. Ini usaha-usaha setan untuk iblis. Ya, usaha iblis ingin menghancurkan Yesus, tetapi ketika Yesus sudah datang, perhatikan di sini, diremukkan kepala dari keturunan atau dikatakan iblis, diremukkan kepalanya. Ya, kepalanya siapa? Iblis. Nah, kita perhatikan di sini ya. Ini artinya kemenangan. Ya, kemenangan. Kata meremukkan. Ya, kata meremukkan. Coba, kalau kepala itu remuk, kira-kira masih bisa hidup nggak? Tidak, Ya? Pak. Ya, masih bisa hidup nggak kalau kepalanya sudah terpecah gitu, remuk? Nggak bisa kan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Makanya kalian disuruh pakai helm itu bukan karena takut polisi, supaya aman kepalamu dari benturan kalau jatuh. Ya, sekarang pakai helm, nggak ada polisi. Nah itu sekarang ini. Bukan itu tujuannya, tapi untuk perlindungan kita karena kepala ini kehidupan. Ya, kehidupan kita gitu ya. Nah, jadi kehidupan ular itu di mana? Di kepalanya. Ya. Ya, kuasanya ada di situ. Nah, kalau ular secara fisik, ya, secara fisik, kalau kira-kira kalau kepalanya ular itu sudah dipecahkan, kira-kira masih hidup kan itu? Enggak lagi kan? Tidak, Pak. Nah, ini suatu gambaran makna teologis yang mau dijelaskan bahwa kuasa setan, kuasa iblis itu telah dikalahkan Yesus di kayu salib. Ya, gitu ya. Nah, berusaha dia mati tapi jangan bangkit. Ya, boleh engkau mati tapi engkau jangan bangkit, tetapi dia bangkit. Kebangkitan itulah yang mengalahkan maut, ya, mengalahkan kuasa iblis. Nah, ada pertanyaan gini, Pak, kalau iblis itu sudah dibinasakan, kenapa masih ada yang berkuasa ya di dunia ini sampai hari ini? Memang belum dihukum, tapi kuasanya bagi orang yang percaya kepada Kristus, terutama kepada Kristus, dia sudah, kalau mendengar nama Yesus, ya, nama Yesus yang disebut oleh orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia takut mendengar nama itu. Sangat takut mendengar nama itu. Maka dia berusaha supaya orang-orang jangan mendengar nama itu. Kalau kau dengar nama itu, engkau akan menjadi percaya. Ya kan? Karena nama itu nama yang penuh dengan kuasa. Gitu ya. Makanya iblis itu berusaha. Jadi yang bisa dikuasai oleh setan iblis itu hanya mereka yang tidak percaya kepada Kristus.
Sesungguhnya karena orang sudah percaya kepada Kristus, kuasa iblis tidak mampan lagi ya mengendalikan kita, ya, menguasai kita, tidak bisa mempengaruhi ia. Beda ya, mengendalikan, mempengaruhi beda. Kalau mengendalikan berarti kita benar-benar dikuasai, dikendalikan itu ya. Tapi kalau mempengaruhi iya, hari-hari kita dipengaruhi, tapi kita bisa menjadi pemenang. Oke, itu yang kelima ya, yang kelima. Lalu yang berikutnya. Yuk, silakan bantu baca. 6. Untuk memberikan teladan hidup yang kudus, kehidupan Tuhan kita di dunia ditegakkan bagi kita sebagai suatu pola untuk kehidupan kita sekarang. Matius pasal 11 ayat 29, 1 Petrus pasal 2 ayat 21, dan 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Satu saja baca, 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Tolong dibaca. Jadi ini tujuan Yesus berinkarnasi atau Tuhan berinkarnasi dalam pribadi Yesus menjadi manusia. Ya, silakan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, beginilah firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, jadi jelas itu ya. Yesus yang adalah manusia yang telah menderita itu, dikata telah meninggalkan teladan bagi kamu. Teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi apa yang harus kita teladani dari Yesus sebagai manusia? Apa yang kita teladani? Ya. Apa yang harus kita teladani dari Yesus? Apa? Hatinya Kerendahan hatinya. Oke, lanjut. Kebaikannya, Hah? Kesabarannya. Kesabarannya. kebaikannya, Nah? Apalagi? Kasihnya. Kasihnya. setia lupa. Terus kasih Penguasaan sayangnya, diri. Penguasaan diri. penguasaan diri. Lemah lembutan. Oke, dan banyak hal ya, Kudusannya, Pak. yaitu adalah Yesus itu adalah sosok yang terus-menerus setia ya, hidup di dalam kekudusan. Ya, sebagai manusia dia terus berjuang hidup dalam kudus. Tapi saya jangan katakan juga seperti ada pengatakan begini. Yesus itu kan manusia, Pak, berarti berpotensi untuk jatuh dalam dosa. Gitu. Ada pemahaman seperti pemahaman itu bukan dari agama lain, tapi di lingkungan, di sekitar orang Kristen sendiri. Yesus tidak punya potensi untuk jatuh dalam dosa, berbuat dosa untuk dia adalah manusia, tetapi dia juga adalah Allah sejati. Oke, nah saya sudah buat di konten itu untuk menyikapi pengajaran yang viral itu yang mengatakan Yesus sebagai manusia bisa saja berpotensi dan kemungkinan jatuh dalam dosa. Itu kita tolak ajaran yang mengatakan demikian. Kalau dia berpotensi jatuh dalam dosa, maka tidak memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat. Oke. Ya, masa orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Oke. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Silakan. Untuk mempersiapkan kedatangannya yang kedua. Ibrani 9 itu. Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga itu, dia akan datang kembali tetap dalam bentuk manusia, yaitu ya dengan tubuh kemuliaan, ya. Jadi beda tubuhnya sebelum dia mati dengan dia bangkit dan naik ke surga. Ya. Kalau waktu tubuh yang dia lahir dan sebelum kematiannya itu adalah tubuh memiliki keterbatasan. Dia hanya ada pada saat itu di Israel, ya. Tetapi tubuh itu tidak bisa kemana-mana, ya. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, ya tubuh itu bisa kemana saja, kan gitu ya. Ya, gitu ya. Nah itu, jadi tubuh masih ingat, Isa ketika dia sudah bangkit, datang tiba-tiba di gedung, pintunya padahal ditutup, anak murid-muridnya lagi berdoa, pintu ditutup rapat. Mengapa? Karena ketakutan kepada tentara Romawi, mereka ditangkap, Yesus sudah ditangkap, Yesus sudah disalibkan, Yesus sudah mati, giliran kita. Sehingga mereka bersembunyi di loteng, menguncikan diri. Nah, Yesus bangkit mendatangin mereka. Pintunya terbuka nggak?
Enggak kan? Justru mereka menganggap siapa Yesus siapa hantu. Mengatakan aku bukan hantu, lihatlah tanganku. Ya, yang dipaku. Ah, gitu. Artinya bisa tembus. Wah, nanti Boston kau punya tubuh seperti itu. Ya, ya tubuh seperti itu. Yang tubuh kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi bukan tubuh yang dapat mati lagi. Ya, makanya pastikan kita sudah ada dalam Yesus. Kata dikatakan dalam kitab Tesalonika, ya, suatu saat ya tubuh kita ini akan diubahkan dalam sekejap ya menjadi tubuh kemuliaan. Ya, luar biasa. Kita menantikan itu. Oke, jadi itu. Ya, Ibrani 9:8 ayat terakhir coba dibaca Ibrani 9:8. Ibrani 9 ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Ya. Ya, itu luar biasa ya. Jadi gini, kalau nanti Yesus sudah datang di awan-awan pertama, lalu nanti yang kedua menginjakkan diri Bukit Zaitun, itu bisa dilihat oleh semua manusia di dunia ini. Ya, jadi tidak harus menggunakan kecanggihan teknologi pun kita bisa melihat, apalagi dengan kecanggihan teknologi, kan gitu ya. Oke, nah itu luar biasa ya. Nah ini yang kita nanti. Oke, nah itulah yang disebut dengan kehadiran Yesus dalam inkarnasi dan tujuannya. Oke, karena waktulah yang memisahkan kita. Hari ini udah cukup sampai di sini dulu. Nanti pribadi Kristus yang berinkarnasi akan saya jelaskan di YouTube. Saudara bisa menonton kembali ya dan menyimaknya ya. Lalu apa hubungan kemanusiaan dengan keilahian? Ya, hubungan kemanusiaannya dengan keilahiannya. Bagaimana bisa bertemu antara kemanusiaan dan keilahian? Ya, oke, ini yang unik, yang luar biasa, yang tidak mampu kita pikirkan secara sempurna, tapi kita bisa mengerti, dan pengertian kita didasarkan kepada iman. Beriman dulu, baru mengerti. Jangan mengerti dulu, baru beriman. Nah, kalau mengerti dulu, tidak akan pernah orang bisa beriman. Ya kan? Tapi beriman dulu, karena kita ditolong Tuhan untuk memahami siapa sesungguhnya Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus. Maka kita mempercaya Dia, mempertuhankan, mengikutinya, melayaninya, memberitakannya. Oke, baik, itu sampai di sini kita masih ada waktu 5 menit sebelum jam 8, jadi sengaja sampai jam 8 karena ini hari terakhir ya pertemuan kita.